Selamat pagi, siang, atau malam Pak Logos. Hari ini kami akan presentasikan tentang sejarah masuknya Spanyol ke dalam Indonesia. Spanyol datang pada tanggal 8 November 1521 di Tanah Tidore. Mereka datang dengan 3 tujuan utama, yaitu gold, glory, gospel. Untuk gold, tujuan mereka adalah untuk mencari emas atau kekayaan. Mereka menerapkan ini dengan melakukan perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas utama dan memiliki harga yang tinggi. Yang kedua, glory. Mereka melakukan ini dengan tujuan mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahan mereka. Karena ini, mereka ingin menguasai dan menduduki wilayah yang pernah disinggahi. Yang ketiga yaitu gospel. Mereka melakukan ini dengan tujuan menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agama mereka. Sehingga mereka menyebarkan kepercayaan mereka pada setiap daerah-daerah yang mereka singgahi. Pelayaran Ferdinand Magellan dari Spanyol adalah pelayaran pertama mengelilingi dunia. Jadi, Ferdinand Magellan berangkat dari Sanlúcar de Barrameda yang ada di Spanyol. Kemudian ia berlayar dari Spanyol ke Tenerife, Canary. Kemudian dia ke Cape Verde. Kemudian dia 8 kali mendarat di Amerika dan kemudian berlayar lagi. Ada di Bay of Rio de Janeiro, Rio de la Plata, kemudian di Port Saint Julian, kemudian di Cape of the Virgins. Lalu setelah itu, Ferdinand Magellan langsung full berlayar mengelilingi dunia hingga pada akhirnya mencapai Indonesia di Maluku. Sebelumnya juga Ferdinand Magellan ke Guam dan ke Filipina. Setelah itu, Magellan ke Tanjung Harapan, kemudian Ferdinand Magellan akhirnya kembali lagi ke Spanyol. Oh iya, sebagai informasi, Ferdinand Magellan dibunuh di Pulau Makran pada April 27 di tahun 1521. Untuk kebijakan selama masa pendudukan, penjajahan terjadi di bawah kepemimpinan Kapten Delcano. Walaupun ditemukan bahwa Kapten Delcano tidak melakukan kebijakan secara formal, tetapi ia tetap memimpin Spanyol dalam mengambil dan memperdagangkan rempah-rempah dan juga dalam penyebaran agama. Penjajahan Spanyol di Nusantara membawa dampak positif terhadap masyarakat. Pertama, mereka menyebarkan agama Katolik dan pengaruhnya masih terasa hingga kini terutama di beberapa daerah seperti Maluku dan Flores. Selain itu, meskipun ada eksploitasi dalam perdagangan global, perdagangan yang dilakukan Spanyol turut memperkenalkan Indonesia ke dalam perdagangan dunia yang pada akhirnya mempercepat perkembangan ekonomi di beberapa daerah Nusantara. Spanyol juga membawa dampak negatif selama penjajahan di Nusantara. Meskipun tidak sekuat Belanda, Spanyol juga membawa pengaruh sosial, budaya, agama yang dapat menggeser nilai-nilai lokal dan tradisi yang sudah ada sebelum penjajahan. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan Spanyol menciptakan ketergantungan ekonomi kepada negara asing dan menghambat perkembangannya ekonomi lokal. Lalu kita masuk ke penyebab berakhirnya masa pendudukan Spanyol. 1. Ditandatanganinya Perjanjian Saragossa pada 22 April 1529 yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan fokus kepada Filipina. Portugis mendapatkan hak melanjutkan perdagangan di Maluku dan garis batas antara wilayah pengaruh Spanyol dan Portugis di belahan timur bumi ditetapkan. 2. Pengalihan fokus kolonialisasi wilayah lain yang dianggap lebih menjanjikan, yakni Amerika yang kaya emas dan perak, serta menjadikan Filipina sebagai basis utama di Asia Tenggara, memiliki sumber daya yang lebih menjanjikan dibanding harus bersaing dengan Portugis di Maluku. Lalu yang ketiga adalah munculnya Belanda dan Inggris memperketat persaingan wilayah dan perdagangan. VOC mulai menguasai perdagangan rempah di Indonesia pada awal ke-17, sehingga peluang Spanyol untuk kembali menjadi semakin kecil. Dari datangnya Spanyol ke Indonesia, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, bisa saja orang memakai nama Tuhan untuk berbuat sesuatu, tapi tetap menghasilkan dampak yang negatif. Kemudian yang kedua, tak semua hal berdampak buruk, pasti ada hal positif di dalamnya. Dan yang terakhir, Tuhan pasti mampu memakai siapapun dalam rencananya. Sebagai contoh, dalam datangnya Spanyol ke Indonesia ini, akhirnya Tuhan memakai bangsa Spanyol untuk menyebarkan firman Tuhan di Indonesia. Ada satu pasal dari Alkitab yang saya ingin kutip dalam presentasi ini. Dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekian presentasi kami, terima kasih.